Penjajahan Belanda di Indonesia, awal, dampak, dan perlawanan. Indonesia, sebuah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan budaya yang beragam, telah menarik perhatian banyak bangsa Eropa pada abad ke-16. Salah satu bangsa tersebut adalah Belanda, yang akhirnya mendominasi dan menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad. Penjajahan ini meninggalkan dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga politik. Artikel ini akan membahas secara mendalam kapan Belanda pertama kali menjajah Indonesia, bagaimana proses penjajahan tersebut berlangsung, serta dampaknya yang luas bagi rakyat Indonesia. 1. Kapan Belanda pertama kali menjajah Indonesia? Belanda pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596 dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Jacob van Neck yang berlabuh di Banten, Jawa Barat. Ekspedisi ini bertujuan untuk menemukan jalur perdagangan langsung ke Asia dan menghindari perantara Portugis. Meskipun ekspedisi pertama ini tidak begitu sukses, Belanda segera menyadari potensi besar dari Kepulauan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, Chaka VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang diberikan hak monopoli untuk berdagang dan kekuasaan politik oleh pemerintah Belanda. VOC mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng di berbagai tempat di Nusantara, termasuk Batavia, sekarang Jakarta, yang menjadi pusat administratif mereka. Dengan kekuatan militer dan aliansi strategis, VOC mulai menguasai berbagai wilayah dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Penjajahan formal Belanda dapat dikatakan dimulai ketika mereka berhasil menaklukkan benteng Portugis di Malaka pada tahun 1641, yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dari sana, pengaruh Belanda meluas ke berbagai wilayah di Indonesia selama abad ke-17 dan ke-18. 2. Dampak penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Ekonomi. Belanda menerapkan sistem ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam Indonesia, terutama rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah, mengendalikan harga dan pasokan untuk menguntungkan mereka sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan ini, VOC menerapkan kebijakan yang seringkali sangat merugikan petani lokal. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang mewajibkan petani di Jawa untuk menanam tanaman komoditas seperti kopi, tebu, dan nila sebagai pengganti pajak. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia karena mereka dipaksa bekerja tanpa upah yang layak dan mengalami kekurangan pangan akibat lahan pertanian mereka dialihkan untuk tanaman ekspor. Selain itu, banyak petani yang harus berhutang untuk memenuhi kuota tanam paksa yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sosial. Penjajahan Belanda membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat tradisional Indonesia umumnya lebih egaliter dengan sistem sosial yang berdasarkan adat dan tradisi lokal. Namun, kehadiran Belanda memperkenalkan stratifikasi sosial baru yang lebih hierarkis. Orang-orang Eropa dan elit lokal yang bekerja sama dengan penjajah ditempatkan di puncak struktur sosial, sementara rakyat biasa dan pekerja berada di lapisan bawah. Sistem ini menyebabkan ketidakadilan sosial yang semakin memperburuk kondisi kehidupan rakyat Indonesia. Selain itu, berbagai adat istiadat dan budaya lokal mulai terpinggirkan karena pengaruh budaya Barat yang dibawa oleh Belanda. Banyak tradisi dan nilai-nilai lokal yang mulai terkikis akibat asimilasi dengan budaya Barat. Pendidikan. Salah satu dampak positif dari penjajahan Belanda adalah diperkenalkannya sistem pendidikan Barat. Sekolah-sekolah didirikan oleh pemerintah kolonial untuk mendidik anak-anak elit lokal dan beberapa anak dari kalangan biasa. Sekolah-sekolah ini awalnya lebih fokus pada pendidikan dasar dan keterampilan administrasi untuk mendukung birokrasi kolonial.
Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai membuka akses pendidikan yang lebih luas dengan mendirikan sekolah-sekolah yang lebih inklusif, meskipun masih terbatas. Pendidikan ini menjadi dasar bagi perkembangan intelektual dan gerakan nasionalis di Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir yang mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. D. Politik. Penjajahan Belanda membawa perubahan besar dalam struktur politik di Indonesia. Banyak kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya berdaulat menjadi daerah-daerah taklukan Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sistem administrasi yang sentralistik, mengurangi kekuasaan para raja dan penguasa lokal. Kekuasaan politik diambil alih oleh pejabat-pejabat kolonial yang ditempatkan di berbagai daerah. Untuk memperkuat cengkeraman mereka, Belanda juga menggunakan kebijakan divide et impera, politik pecah belah, yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan budaya untuk melemahkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Strategi ini berhasil memecah belah persatuan di antara berbagai suku dan kerajaan di Nusantara, sehingga mempermudah Belanda dalam menguasai wilayah yang luas ini. E. Perlawanan dan nasionalisme. Penjajahan Belanda juga memicu berbagai bentuk perlawanan dan gerakan nasionalisme. Perlawanan terhadap Belanda terjadi hampir di seluruh wilayah Nusantara, dengan berbagai bentuk dan intensitas. Beberapa tokoh perlawanan terkenal seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Cut Nyak Dien di Aceh, menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis mulai tumbuh dengan didirikannya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1912, dan Indische Partij, 1912. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam menggalang kesadaran nasional dan memobilisasi rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan nasionalis ini semakin menguat setelah Perang Dunia II, yang akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kesimpulan, penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-16 dengan kedatangan Cornelis de Houtman dan mencapai puncaknya dengan pendirian VOC pada tahun 1602. Dampak penjajahan Belanda sangat besar dan beragam, meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, politik, serta memicu perlawanan dan gerakan nasionalisme. Eksploitasi ekonomi dan sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Sementara stratifikasi sosial yang diperkenalkan Belanda menciptakan ketidakadilan sosial. Namun, penjajahan Belanda juga membawa beberapa dampak positif, seperti pendidikan Barat, yang menjadi dasar bagi perkembangan intelektual dan gerakan nasionalis. Perlawanan yang terus berlanjut akhirnya berhasil mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, mengakhiri lebih dari 3 abad penjajahan Belanda.